Three, two, one, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Novita. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lengkap, Ibu mau tanya, bagaimana sih keragaman budaya di sekitar kalian? Lalu, bagaimana cara menyikapi keragaman budaya di sekitar kalian? Pasti kalian menyikapi dengan baik kan? Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi salah satu faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Nah, kenapa ya keragaman budaya tersebut dapat terbentuk dan apa faktor yang mempengaruhinya? Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Yang kedua, pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Dan yang ketiga adalah pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Kita lanjut ya, membahas satu persatu faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. Mulai dari pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Nah, Ibu mau tanya, isolasi itu apa ya? Ada yang tahu? Isolasi itu artinya terperangkap atau terkurung. Coba lihat gambar di samping. Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena secara fisik pulau di Indonesia itu dipisahkan oleh lautan. Dulunya, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Tiongkok bagian selatan. Kemudian secara berkelompok mereka itu datang ke Nusantara, menyebar dan bermukim di pulau-pulau besar maupun kepulauan di seluruh Indonesia. Coba kalian perhatikan lagi. Laut di sini, laut merupakan isolasi alamiah di antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan suku bangsa. Hal ini karena apa ya? Karena pada zaman dahulu keterbatasan teknologi di bidang nautika atau perkapalan menyebabkan mereka itu tidak dapat berpindah dan bertemu dari pulau satu ke pulau lainnya. Akibat dari hal tersebut, akhirnya kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, mereka itu membuat rumah dan senjata untuk melindungi diri sendiri dan membuat makanan untuk bertahan hidup. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu sesuai dengan kondisi alam sekitar mereka. Perbedaan antara kebudayaan suatu daerah dapat berdampak positif dan negatif. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Nah, konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan, di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya itu paling baik dibanding dengan kebudayaan yang lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentrisme. Selanjutnya, kita akan bahas pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Apa sih itu iklim? Iklim adalah kondisi cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah dalam waktu yang lama. Minimal itu 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Lalu, iklim dan cuaca itu berbeda nggak sih? Tentu saja berbeda. Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi dalam waktu yang singkat dan juga menyangkut wilayah yang sempit. Contohnya, di Blitar hari ini mendung, sedangkan di Gandosari hari ini cerah. Lalu, apa saja sih unsur iklim? Unsur iklim itu ada 7. Yang pertama, awan, suhu,
kelembapan udara, tekanan udara, hujan, angin, dan lamanya penyinaran matahari. Di Indonesia sendiri, itu diwarnai oleh iklim mikro atau kecil yang amat beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Contohnya adalah wilayah Bandung dan Jakarta, tentu memiliki perbedaan wilayah, di mana wilayah Jakarta itu merupakan dataran rendah dan memiliki suhu yang tinggi atau panas, berbeda dengan Bandung yang terletak di dataran yang tinggi, sehingga wilayah Bandung ini cenderung dingin. Perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya inilah menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Contoh nyata dari keragaman regional dapat kita lihat pada gambar di atas, yaitu pesisir pantai utara Jawa dengan wilayah Pegunungan Bromo yang sama-sama berada di Pulau Jawa, di mana masyarakat pesisir tinggal pada daerah dengan suhu yang sedikit lebih tinggi, akan berbeda budayanya dengan mereka yang tinggal di lereng gunung dengan suhu yang rendah. Begitupun mata pencahariannya, seperti masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara Jawa, mayoritas pekerjaannya adalah seorang nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah Pegunungan Bromo itu mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani. Contoh lainnya adalah perbandingan antara pakaian adat suku Dayak Iban di pedalaman hutan Kalimantan yang cenderung bersuhu tinggi atau panas. Jadi, pakaian mereka itu sedikit terbuka dibanding dengan pakaian adat suku Bugis di pesisir Sulawesi yang cenderung bersuhu rendah atau dingin. Setelah tadi adalah contoh pakaian adat, lalu bermukim di pedalaman hutan juga akan menimbulkan perbedaan yang mencolok pada bentuk rumah adat. Contohnya, rumah adat Honai Papua. Kenapa ya bentuknya seperti ini? Atasnya ini adalah jerami. Nah, fungsinya untuk apa ya? Untuk menghangatkan tubuh karena di sini itu suhunya rendah atau dingin. Jenis makanan tradisionalnya juga tidak terlepas dari kondisi iklim setempat, di mana di wilayah tersebut itu terdapat banyak sekali pepohonan sagu yang bisa menghasilkan olahan makanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jadi banyak di sana masyarakat yang memakan ulat sagu atau papeda. Kita lanjut ya, setelah tadi kita membahas tentang kebudayaannya, sekarang kita akan membahas tentang kearifan lokal yang berkembang di Nusantara akibat kondisi iklim terlihat pada masyarakat adat Baduy. Suku Baduy itu berada di daerah mana ya? Nah, suku Baduy ini berada di Lebak, Banten. Rumah-rumah warga di desa Kanekes hanya boleh menghadap ke utara dan selatan. Ini tujuannya supaya sinar matahari dapat masuk melalui jendela rumah karena kelembapan udara di lereng pegunungan cenderung lembab. Sehingga apabila ventilasi tidak bekerja dengan baik, maka sirkulasi udara juga tidak akan berjalan dengan baik juga. Faktor terakhir adalah pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Nah, budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antar warga asing dengan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya alkulturasi. Nah, apa sih itu alkulturasi? Alkulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli yang membuat kebudayaan Indonesia itu semakin beragam. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.